Kebocoran data. Ada yang akibat ulah hacker yang cari gara-gara, tapi bisa juga data yang bocor adalah punya orang yang cari gara-gara. Halo semua, Jun di mana? Kebocoran data atau data leaks. Yang paling sering kita dengar akhir-akhir ini adalah akibat ulah hacker gitu ya. Jadi mereka membobol masuk ke sebuah perusahaan, ngambil data atau bahkan mungkin menguncinya, kemudian minta tebusan. Ransomware. Nah, kalau belum tahu apa ransomware, kamu bisa tonton di sini dulu. Tapi yang kita bicarakan saat ini bukan tentang ransomware. Karena kebocoran data itu tidak melulu adalah ulah hacker yang mencari keuntungan material. Atau memang bisa terjadi bahwa ada suatu rahasia yang ditutup-tutupi, kemudian ada sebuah investigasi yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk membongkar apa tadi yang sedang ditutupi. Mungkin beberapa dari kamu udah nggak asing dengan nama Julian Assange yang membuat Wikileaks di tahun 2006. Jadi kalau Wikipedia itu adalah ensiklopedia untuk kita nyari segala macam informasi tentang dunia gitu ya. Si Wikileaks ini adalah ensiklopedia kalau kamu pengen tahu rahasia-rahasia yang ditutupi sama pemerintah. Dan hal ini membuat si Julian Assange menjadi seorang buronan waktu itu. Kemudian di tahun 2013 muncul sebuah nama lagi, Edward Snowden. Snowden ini bukan editor, bukan publisher kayak si Julian Assange. Dia sebenarnya dulu adalah karyawan, lebih tepatnya subkontraktor dari CIA, bayangin. Kemudian di tahun 2013 dia direkrut sama NSA, National Security Agency. Nah, di dalam NSA ini dia ternyata menemukan banyak fakta yang menyeramkan yang ditutup-tutupi sama NSA. Dan Edward Snowden ini akhirnya terkulik hatinya untuk kayaknya ini harus dibocorin ke orang deh. Kayaknya orang-orang tuh perlu tahu bahwa ternyata NSA melakukan praktek yang seperti itu. Dan akhirnya setelah melewati banyak hal, Snowden memutuskan untuk keluar, melarikan diri dari NSA, sekaligus membawa data-data rahasia yang diambil secara ilegal pastinya ya. Terus akhirnya ya sudah, dia bocorkan ke publik dan dia akhirnya jadi buronan. Nah, saking serunya kisah si Edward Snowden ini sampai akhirnya dibuat 2 film loh. Yang pertama dalam bentuk dokumenter dengan judul Citizenfour di tahun 2014. Ini si Edward Snowden-nya sendiri yang langsung diwawancarai. Kemudian di tahun 2016 dibuatlah film biografinya. Ini diperankan sama orang lain pastinya ya, yang berjudul Snowden. Kamu googling aja sendiri, cari aja, tonton sendiri. Asik filmnya. Nah, di sini yang mau saya sorot adalah perjuangan si Julian Assange sama Edward Snowden. Jadi mereka berdua ini benar-benar mengorbankan kehidupan pribadinya, keselamatan pribadinya, demi untuk membongkar suatu rahasia yang layak untuk diketahui oleh publik. Dibutuhkan orang yang bukan cuma berpikiran lurus, tapi juga nekat untuk berani membongkar sebuah rahasia besar suatu negara. Dan biasanya yang paling berani dan paling sering melakukan hal ini adalah teman-teman dari media. Nah, baru-baru ini sebuah perkumpulan jurnalis terbesar di dunia, ICJI, International Consortium of Investigative Journalists, menerbitkan hasil investigasi terbaru mereka yang diberi nama Pandora Papers. Pandora Papers ini adalah laporan terbaru tentang penyimpangan keuangan global yang dilakukan oleh banyak tokoh penting dunia. Gak main-main, total datanya itu hampir mencapai 3 terabyte, di mana di dalamnya itu ada nama 330 politisi dari lebih dari 90 negara kalau nggak salah ya. Terus ada 130 Forbes billionaires, termasuk selebriti, tukang tipu, pengedar narkoba, keluarga kerajaan, dan pemimpin agama dari seluruh dunia. Ceritanya, orang-orang yang ada di list tadi itu melakukan banyak cara untuk menyembunyikan harta mereka dan menghindari pajak. Ini bukan research main-main karena melibatkan lebih dari 600 jurnalis dari 150 media dan 117 negara. Ada lebih dari 11,9 juta data yang berhasil mereka kumpulkan dan harus mereka analisa dalam berbagai macam bentuk. Salah satunya ada sekitar 4 juta data dalam bentuk PDF, di mana banyak dari PDF itu punya lebih dari 10.000 halaman, bayangin. Dan itu harus mereka investigasi semua. Selain itu ada juga yang dalam bentuk email, gambar, terus rekaman audio, video, dan macam-macam lah. Pokoknya datanya itu dalam berbagai macam format dan harus mereka pilah satu-satu untuk akhirnya dibocorkan ke publik. Dan skandal yang ditemukan benar-benar luar biasa. Bukan cuma sekedar menyembunyikan aset atau menghindari pajak, bahwa ternyata nggak sedikit yang melakukan itu dengan dukungan dari bank dan juga dengan mencari celah-celah dari aturan hukum yang ada di negara masing-masing.
Bahkan para provider yang menerima aset-aset ini tadi, itu banyak yang ternyata nggak kenal sama siapa pemilik hartanya. Padahal aturannya jelas bahwa kamu tidak boleh menerima nasabah kecuali kamu benar-benar tahu siapa orangnya, udah diinterview, duitnya asal-usulnya dari mana. Nah, ternyata yang terjadi sama sekali tidak seperti itu. Kira-kira ada nggak ya nama orang yang kita kenal masuk ke listnya tadi? Kita lihat dulu ya. Salah satu nama yang muncul adalah Raja Yordania. Raja Abdullah II yang disebut membeli berbagai properti senilai total 100 juta US dollar di Malibu, California, Washington, sampai London. Cuma sampai saat ini kedutaan besar Yordania masih menyangkal hal tadi. Terus ada juga Perdana Menteri Ceko, Andrei Babis, yang dikatakan punya sebuah castle di Prancis senilai 22 juta US dollar. Tapi Babis sendiri menyangkal bahwa itu ilegal. Jadi katanya tidak ada yang melanggar aturan. Terus ada juga Presiden Kenya, Uhuru Kenyatta. Pak Presiden ini adalah salah satu yang terang-terangan memerangi korupsi katanya. Beliau bilang bahwa semua aparat negara itu harus berani untuk mengumumkan aset harta mereka kepada publik biar diketahui sama seluruh masyarakat. Tapi saat ini malah justru Presiden Kenyatta sendiri yang harus putar kepala untuk menjawab pertanyaan orang, kenapa kok dia dan keluarga-keluarga dekatnya punya aset lebih dari 30 juta dolar di luar negeri. Walaupun sampai saat ini pemerintah Kenya sendiri masih no comment. Nah, kira-kira dari Indonesia ada nggak ya? Tenang, pasti ada. Indonesia nggak akan ketinggalan untuk hal-hal seperti ini. Sejauh ini ada 2 nama pejabat dan ada beberapa nama pengusaha dari Indonesia yang tercatat di dalam Pandora Papers tadi punya aset di luar negeri dan dicurigai menghindari pajak juga. Siapa? Baca aja sendiri, linknya ada di deskripsi. Yang pasti sejauh ini semua orang yang namanya disebut dan sempat dipublikasikan menyangkal atau semisal pun memang tertangkap ada harta di luar, argumennya tidak ada yang melanggar hukum. Pandora Papers ini bukan yang pertama dan pastinya juga bukan yang terakhir. Orang-orang ini entah apakah mereka memang sengaja menyembunyikan sesuatu atau memang mereka melakukan sesuatu yang legal dan tercatat di Pandora Papers, nggak tahu. Yang pasti data-data seperti ini tidak seharusnya bocor ke publik. Legal atau ilegal, data ini seharusnya rahasia. Dan orang-orang ini jelas mereka adalah profesional. Nggak mungkin mereka nempatin data tadi di tempat yang gampang diakses sama orang lain. Sebaliknya, para investigator ini juga profesional, di mana mereka juga punya akses untuk mendapatkan data-data yang disembunyikan tadi. Apa hubungannya dengan kita? Banyak sebenarnya. Ini menjadi pelajaran bahwa ternyata segala sesuatu yang udah masuk ke internet, mau disembunyiin model apapun, tetap akan ada celah untuk bisa diambil sama orang lain. Apalagi kalau datanya nggak diumpetin. Segala sesuatu yang kita lakuin, kita tulis di sosial media, kita upload foto atau video, itu udah jadi konsumsi publik dan bisa dilihat oleh siapapun. Jangan bilang bahwa, gue kan bukan artis, gue kan bukan pejabat, jadi nggak mungkin data-data itu dipakai untuk kepentingan yang kayak gitu tadi misalkan. Emang enggak, kemungkinan nggak sampai ke sana. Tapi jangan salah, yang kamu lakukan online itu bisa mempengaruhi kehidupan pribadi kamu. Contoh nih, saya diceritain sama satu teman saya yang waktu itu tugasnya adalah ngerekrut karyawan baru. Nah, dia cerita bahwa ada seorang calon karyawan yang saat interview itu bagus banget. Dan dia butuh tahu nih, sebenarnya orang ini beneran bagus atau enggak. Dan ada satu cara yang paling gampang dia lakukan untuk cari informasi lebih. Google. Yang dilakuin sama teman saya cukup googling. Ketik nama si calon karyawan tadi di Google, langsung muncul banyak banget history sosial media apa yang dia lakukan selama ini. Dan ternyata ketemu bahwa si calon karyawan ini hobinya adalah ngata-ngatain bosnya di sosial media. Dia udah kerja di beberapa tempat dan dia selalu melakukan hal itu di semua tempat kerja yang pernah dia datangi. Dan akhirnya hanya dengan satu temuan ini aja udah cukup membuat teman saya nyoret daftar nama orang tadi, padahal tadinya dia dipertimbangkan untuk bisa diterima. Tapi karena ternyata, wah ini orang suka ngata-ngatain bosnya nih sebelumnya, ya udah nggak bagus. Daripada nanti rahasia perusahaan kita dibocorin, akhirnya batal keterima kerja hanya karena kata-kata orang itu di sosial media. Jadi buat kamu, hati-hati kalau mau ngomong, karena yang kamu tulis bisa dilihat semua orang. Siapa tahu yang nonton adalah calon bos kamu atau calon mertua kamu. Jangan pergi dulu. Update berita tentang Pandora Papers.
Nama-nama yang muncul dari dalam Pandora Papers semakin banyak. Kamu bisa cek sendiri aja, siapa tahu ada orang yang kamu kenal. Ditambah lagi, setelah Pandora Papers bocor, nggak berapa lama Facebook down, IG down, WhatsApp juga down. Kalau nggak salah ingat di tahun 2016 dulu saat ada Panama Papers bocor, Facebook juga down. Di tahun 2019, di saat ada kasus Facebook data leaks, Facebook down juga. Dan sekarang, beberapa jam setelah Pandora Papers rilis, Facebooknya ikutan down lagi. Kebetulan